tetapi satu bangsa itu akan hancur walaupun bangsa tersebut, masyarakat tersebut aman, tentram, tidak melakukan demo demi demo. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mukawwinul kainat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في آية من آية القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءكم شهر مبارك شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت عليكم قيامه ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara takbir, tahmid serta tahlil dan tasbih berkumandang seluruh antero jagat raya dunia ini, seraya mengagungkan, membesarkan dan mensucikan daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu tanda kemenangan umat muslim di seluruh dunia dalam rangka meluapkan daripada kegembiraan mereka setelah mereka itu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan diiringi solat qiyamul lailnya 1 bulan penuh pula. Oleh karenanya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya lah kita patut bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah bagaimana kita itu meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu bintisali awamirillah wajtinabi nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam kitab At-Tahdhib Tafsiri Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan, la yablughul abdu ila ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Tidak akan seorang hamba itu mencapai tingkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga dia meninggalkan apa yang tidak bermutu dan berbahaya baginya, serta memelihara apa-apa yang dapat mendatangkan dari faedah kepadanya. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya dan selayaknya kita meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya ini yang telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan qiyamul lail dan juga sunnah-sunnah yang lainnya, kita semuanya termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat kepada beliau Rasul, menjalankan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul usma dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, khatib mencoba untuk memaparkan tentang makna ritual atau dimensi ritual dan sosial dalam hari raya Idul Fitri. Dimensi ritual dan sosial dalam rangka memperingati hari raya Idul Fitri tersebut tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim dengan tujuan daripada ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dimensi ritual yang pertama yaitu untuk mencapai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat dan juga melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Bukan hal itu saja, bahwasanya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah itu akan mempermudah segala urusan-urusannya, dan Allah pun juga akan memberikan jalan keluar tiap-tiap kesulitan hidupnya, serta membukakan pintu-pintu rizki yang mereka tidak pernah duga. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ini adalah dimensi ritual yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dimensi sosial pun terdapat bahwa salah ciri-ciri manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah wasyaribu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini adalah ciri-ciri daripada tingkat ketakwaan sosial, artinya yang berhubungan langsung dengan hamba-hamba Allah, yang berhubungan langsung dengan manusia-manusia di sekitar kita,
Di antaranya ciri takwa tersebut yang pertama itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menginfakkan, mensedekahkan sebagian harta mereka baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Yang kedua wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan daripada amarahnya. Yang ketiga wal afina anin nas, yang saling memaafkan antar umat manusia. Hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dimensi praksisnya bahwasanya ciri-ciri manusia yang bertakwa yang diterangkan dalam surah Al-Imran ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayah tersebut sayang kepada anak-anaknya. Suami yang bertakwa adalah suami yang cinta kepada istrinya. Istri yang bertakwa adalah istri yang menjaga daripada hak-hak suaminya serta aib-aib daripada suaminya agar tidak disebarkan di lingkungan-lingkungan mereka, bahkan kepada keluarganya sendiri. Tetangga yang bertakwa adalah tetangga yang menjaga hak-hak tetangga dan juga tidak menyakiti daripada tetangga satu sama lainnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi darahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka tidaklah dia menyakiti daripada tetangga-tetangga mereka. Tetangga itu, jarak antara rumah kita dengan tetangga itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping kanan. Itu kalau tetangga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetangga itu tidak akan pernah menyakiti tetangganya satu sama lainnya, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para pejabat-pejabat yang bertakwa pun, pejabat-pejabat yang bisa memfasilitasi daripada masyarakatnya, menyediakan yaitu lembaga-lembaga serta meringankan daripada beban-beban masyarakatnya. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan An-Nawawi Al-Bantani, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, lan tahlikar ra'iyah in kanat dhalimatan musi'atan walakinal wula hadiyatan mahdiyah, walakin tahlikur ra'iyah in kanat hadiyatan mahdiyah walakinnal wula zalimatan musi'atan. Tidak akan sekali-kali masyarakat ataupun warga negara ataupun manusia itu hancur ataupun rusak, tetapi para pemimpin-pemimpinnya itu lurus dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena di tangan pemimpin tersebut, masyarakat dan warga negara tersebut akan aman dan tentram. Tidak menyibukkan daripada memikirkan ekonomi yang berkembang di negara tersebut. Jikalau pemerintahannya, penguasanya tersebut benar-benar menjalankan roda-roda pemerintahan dengan apa? Dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menerangkan, walakin tahlikur ra'iyah, tetapi satu bangsa itu akan hancur walaupun bangsa tersebut, masyarakat tersebut aman, tentram,
tidak melakukan demo demi demo, walakinal wula zalimatan musiatan. Tetapi pemerintahannya tersebut berbuat kezaliman dan kerusakan di mana-mana, maka negara tersebut hancur dan berantakan, tidak berjalan. Karena apa? Karena pimpinannya itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah bajunya iman. Iman tersebut masih absurd jikalau tidak dihiasi ataupun tidak diberikan pakaian, tidak ditutupi dengan pakaian takwa, maka iman tersebut akan seperti orang telanjang. Imam Ghazali dalam kitabnya Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu menerangkan al-imanu uryanun, iman itu dalam keadaan telanjang, wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samratuhu al-amal soleh. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Maka banyak di antara kita dia telah mengucapkan syahadatain tapi tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena imannya tidak ditutup dengan takwa. Kalau sudah ditutup dengan takwa, maka dia akan takut. Dengan apa? Dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah dia bertakwa, wazinatuhu al-haya, hiasan daripada takwa tersebut adalah rasa malu. Berapa banyak saudara-saudara kita dia beriman, dia bertakwa, melaksanakan ibadah haji, karena rasa malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang melakukan seorang, tapi yang dihancurkan satu keluarga. Idza aradallah ayyuhlika abdan naza'a minhul haya. Jikalau Allah itu akan menghancurkan satu manusia ataupun hambanya, dia tidak membakar rumahnya, Allah tidak menghabiskan daripada keluarganya, tapi cukup mencabut nilai-nilai malu dalam dirinya, maka satu keluarganya pun akan dibuat malu oleh satu orang yang berbuat. Karena apa? Takwanya tidak dihiasi dengan rasa malu. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya, kalau takwa sudah dihiasi dengan rasa malu dan takwa telah menghasilkan buah yaitu amal soleh, maka hidup manusia itu akan menjadi tentram dari dunia hingga akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi ritual yang kedua, tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa tersebut adalah yang kedua, la'allahum yashkurun, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah dia itu menyempurnakan bilangan-bilangannya, yaitu bilangan ibadah puasa. Walitukabbirullah, dan hendaklah dia itu mengagungkan dan membesarkan Allah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. La'allakum tashkurun, semoga mereka itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dimensi ritual ibadah puasa tersebut yang ketiga adalah la'allahum yarshudun,
agar mereka itu selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ini mengkonklusikan daripada pelaksanaan ibadah puasa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah tersebut, yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga la'allahum yarsudun, maka insya Allah manusia tersebut, hamba tersebut akan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya termasuk hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وسنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله hadirin, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat Id dan juga melaksanakan 2 khutbah. Mudah-mudahan puasa kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang syakirin, dan hamba-hamba yang mursyidin. Demikian, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi